tahap-tahap pengelola perkara itu kan yang pertama dulu ada bukti, bukti permulaan. Yang kedua adalah 2 alat bukti. Kadang-kadang masyarakat ini maunya cepat. Nah, maunya cepat. Sedangkan perkara kan kadang-kadang rekan-rekan penegak hukum atau pihak kepolisian itu kan ada beberapa tahap. Tentu mengumpulkan bukti-bukti. Tentu banyak perkara. Nah, di sini harus dipahami dulu. Sehingga kadang-kadang masyarakat perlu cepat itu kadang-kadang adalah yang memiralkan. Sehingga seolah-olah perkara itu hingga ditangani, viral dulu baru ditangani. Akan tetapi kita harus dipahami dulu. Sebenarnya semua perkara itu ditangani asalkan bukti permulaan. Yang kedua, 2 alat bukti yang cukup. Nah, tapi memang ada sih mungkin banyak masyarakat atau ada perkara. Memang kalau kita lihat perkara yang kita lihat di media sosial kadang-kadang itu viral dulu baru gisit dari rekan-rekan dari penegak hukum baru cepat. Nah, tapi tidak semua perkara seperti itu, Bang. Nah, itulah terkadang piramida hukum di Indonesia ini sekarang ini viral paling atas. Setelah itu Undang-Undang Dasar 1945, Perpres, PP, baru Perda. Jadi sekarang ini tahapan viral itu paling tinggi sudah di atas segalanya. Itulah yang terjadi sekarang di Indonesia. Nah, harapannya kepada pemerintahan yang baru ini mudah-mudahan bisa memperbaiki hukum yang ada di Indonesia saat ini. Di pemerintahan yang baru ya, tentu jadi 2025. Makanya kadang-kadang kita dimanapun berada, kadang-kadang masyarakat itu salah paham. Kalau kita berbicara pengacara atau lawyer itu biayanya mahal. Padahal nggak semudah itu, nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Betul. Ini perkara ini, kadang-kadang kita pun menangani perkara, kami sebagai pengacara, kami enggak terlalu menuntut terlalu misal materi aja. Juga kami banyak perkara-perkara yang kami tangani secara pro bono atau gratis. Yang mana kita paham, kita kan pengacara ini termasuk penegakan hukum juga. Selain dari jaksa hakim, jaksa ya kan, kepolisian, pengacara penegak hukum juga. Artinya apa? Ketika masyarakat perlu bantuan untuk suatu menegakkan keadilan atau ketidakadilan mengenai siapapun itu, maka konsultasi sama pengacara atau sama kami, insya Allah kami akan layani. 300 triliun. Iya, 300 triliun. Sepengetahuan saya yang terbesar ini perkara yang unik ini. Sebesar ini korupsinya di hari ini. Yang 300 triliun ini. Uniknya. Seharusnya mencari-cari pasalnya yang digunakan oleh majelis hakim itu belum dapat lagi. Seharusnya majelis hakim itu menggunakan Undang-Undang nomor 31 tahun 2009 dan pengganti Undang-Undang nomor 20 tahun 2021. Pasal 5. Di situ kan 20 tahun sampai 30 tahun. 20 sampai 30. 20 sampai 30 tahun. Itu yang pas itu. Juga mengenai adalah dendanya. Dendanya di sini saya keberatan juga kalau 300 T tiba-tiba dari dendanya itu majelis hakim adalah 1 T. Nah, ada apa ya kan? Di sini kan keputusan hakim ini vonisnya sangat mencederai keadilan di masyarakat. Betul. Nah, sebagai alasan kan dia sebagai tulang punggung, berperilaku sopan. Sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai keluarga kan bukan cuma dia saja. Sebenarnya normatif ya. Iya. Semua orang juga di Indonesia juga punya keluarga kan gitu. Iya. Ini sebenarnya adalah melambangkan bahwa sila kelima sedang tidak baik-baik saja. Sudah dicederai ya. Iya. Kenapa saya menulis atau mengapresiasikan sedikit tentang 271 triliun dengan penjara 6,5 tahun, itu menurut saya adalah hal yang cukup mudah bagi saya. Kalau saya sebagai pelaku koruptor, ya kan, kalau ibaratnya saya pelaku koruptor dan saya mengkorupsi uang sebanyak 271 triliun dengan hukuman 6,5 tahun penjara, bagi saya itu sangat terlalu mudah. Terlalu mudah ya. Bagi saya. Makanya dari itu saya siap menerima hukuman itu asalkan saya bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Karena uang 271 triliun ini bukan uang yang kecil. Ya, kita bisa makan-makan 1 Kalimantan kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Sobat Pojok Bono, kita ketemu lagi di Ngobrol Depan Balai Kota bersama saya Andi Arfian. Dan di suasana yang berbeda, hari ini kita syutingnya tepat di tanggal 31 Desember 2024.
bertepatan dengan momen sebenarnya pergantian tahun di 2024 ini ke 2025. Kurang lebih sekitar mungkin 7 jam lagi ya. Dan sore ini kami bakalan ngobrolin masalah yang lagi rame banget di Indonesia ini. Selalu ini salah satunya. Dan hari ini sudah ada abang-abang kita dari Pusat Bantuan Hukum Gana Keadilan Pramudita. Ini ada Bang Yanto, lalu juga ada Bang Dito. Terima kasih hari ini. Kita sebenarnya ngobrolnya santai tentang hukum, tapi lumayan berat sebenarnya ini ya. Masalah yang sangat dekat dengan Indonesia gitu. Nah, Sobat Pojok Bandua, kalau kita bicara yang pertama nih yang kita pengen bahas itu adalah kenapa kalau di Indonesia itu ada satu fenomena yang lagi ramai di sejak beberapa tahun ke belakang sebenarnya, no viral no justice. Jadi ketika tidak ada hal yang viral, masyarakat tidak mendapat keadilan, misalnya seperti itu. Ini adalah fenomena no viral no justice itu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Istilah ini menggambarkan situasi di mana keadilan bagi korban atau pihak yang dirugikan baru dapat tercapai setelah kasusnya viral, dan terutama melalui media sosial ya. Homeless media kalau kami menyebutnya. Nah, terkait fenomena ini, kalau abang-abang pengacara memandangnya seperti apa sih? Menilai ini no viral no justice. Siap. Terima kasih dulu kepada Abang. Sebenarnya gini, untuk tahap-tahap pengelola perkara itu kan yang pertama dulu ada bukti, bukti permulaan. Yang kedua adalah 2 alat bukti. Kadang-kadang masyarakat ini maunya cepat. Nah, maunya cepat. Sedangkan perkara kan kadang-kadang rekan-rekan penegak hukum atau pihak kepolisian itu kan ada beberapa tahap. Tentu mengumpulkan bukti-bukti. Tentu banyak perkara. Nah, di sini harus dipahami dulu. Sehingga kadang-kadang masyarakat perlu cepat itu kadang-kadang adalah yang meviralkan. Sehingga seolah-olah perkara itu enggak ditangani, viral dulu baru ditangani. Akan tetapi kita harus dipahami dulu. Sebenarnya semua perkara itu ditangani asalkan bukti permulaan. Yang kedua, 2 alat bukti yang cukup. Nah, tapi memang ada sih mungkin banyak masyarakat atau ada perkara, memang kalau kita lihat perkara yang kita lihat di media sosial kadang-kadang itu viral dulu baru gisik dari rekan-rekan dari penegak hukum baru cepat. Nah, tapi tidak semua perkara seperti itu, Bang. Artinya harus dipahami dulu prosedur dari bukti permulaan, 2 alat bukti yang cukup sehingga kan perkara itu ditangani gitu loh. Soalnya apalagi mengenai kan penegakan hukum, mengenai hak orang, mengenai untuk keadilan, ya kan. Artinya kan rekan-rekan atau pihak penegak hukum, pihak kepolisian khususnya nggak bisa langsung substitute. Nah gitu loh, harus hati-hati. Kan banyak, apalagi kan ini mengenai keadilan ini, mengenai hak orang ini kan otomatis kan harus teliti. Apalagi penegakan hukum sekarang ini. Nah gitu loh, Bang. Tapi yang sering terjadi ya, Bang, ini kan ada juga yang kenapa harus viral, yang sering dilakukan oleh masyarakat ini, ketika proses katakanlah peristiwa yang terjadi kepada dia, kasus ya, itu sudah dilaporkan ke pihak kepolisian, tidak ada penindakan. Salah satunya mungkin yang kita juga kemarin itu ramai pelecehan terhadap anak, dan korban ke KDRT. Ini seringkali ketika sudah dilaporkan berbulan-bulan tidak ada proses. Nah, ini yang sering jadi masalah buat masyarakat. Akhirnya apa? Seringkali yang terjadi kemudian masyarakat mengadukan itu ke media sosial, minta dukungan pada masyarakat gitu, pada netizen, mengunggah bukti pelaporannya. Nah, ini bagaimana menilainya? Apa yang terjadi sebenarnya? Kita tidak melihat memposisikan diri kepada penegak hukumnya, kepolisiannya, tapi kenapa ini seperti ini? Berhak nggak sih masyarakat melakukan hal itu? Boleh tidak? Bang Dito, sebenarnya sah-sah saja masyarakat melakukan hal seperti itu. Memang sekarang fenomena yang terjadi di Indonesia, memang penegakan hukumnya memang harus viral dulu, baru pihak kepolisian dan penegak hukum lainnya bertindak. Nah, bertindak cepat gitu maksudnya. Itulah terkadang piramida hukum di Indonesia ini sekarang ini viral paling atas, setelah itu Undang-Undang Dasar 1945, Perpres, PP, baru Perda. Jadi sekarang ini tahapan viral itu paling tinggi sudah, di atas segalanya. Itulah yang terjadi sekarang di Indonesia.
Nah, harapannya kepada pemerintahan yang baru ini mudah-mudahan bisa memperbaiki hukum yang ada di Indonesia, saat di ini. pemerintahan yang baru ya, tentu jadi 2025 ya, sebentar lagi sekitar 7 jam lagi kita akan tiba di 2025. Nah, ini yang menarik kalau kita bicara no viral no justice di Indonesia ini kan sebenarnya banyak ya kasus sepanjang ya. Dari 2024 ini saya tidak perlu menunjukkan statistiknya berapa banyak jumlah kasus ya, karena biar masyarakat sendiri yang merangkum itu gitu. Nah, kira-kira kalau buat kita ke pengacara sendiri masyarakat, apa sih yang harus dilakukan ke masyarakat selain meminta dukungan begitu kan? Kadang orang masyarakat ini agak takut harus berhubungan dengan pengacara. Saya tidak punya uang, ini mahal nih kalau dengan pengacara. Bagaimana dari PBH Gana, Bang Yanto atau Bang Dito bisa menjelaskan? Perlu takut nggak sih masyarakat tuh harus was-was nggak kalau berhubungan dengan pengacara? Kok was-was ya bilangnya? Siap. Sebenarnya gini, makanya kadang-kadang kita dimanapun berada, kadang-kadang masyarakat itu salah paham. Kalau kita berbicara pengacara atau lawyer itu biayanya mahal. Padahal nggak semudah itu, nggak seperti itu. Nggak seperti itu ya. Betul. Ini perkara ini, kadang-kadang kita pun menangani perkara, kami sebagai pengacara, kami enggak terlalu menuntut terlalu misal materi aja. Juga kami banyak perkara-perkara yang kami tangani secara pro bono atau gratis. Yang mana kita paham, kita kan pengacara ini termasuk penegakan hukum juga. Selain dari jaksa, hakim, jaksa ya kan, kepolisian, pengacara penegak hukum juga. Artinya apa? Ketika masyarakat perlu bantuan untuk suatu menegakkan keadilan atau ketidakadilan mengenai siapapun itu, maka konsultasi sama pengacara atau sama kami, insya Allah kami akan layani tetap, Bang. Ya, insya Allah. Artinya tidak seperti yang paradigma masyarakat bahwa pengacara itu mahal apapun itu enggak. Iya. Tidak saya kira semua pengacara itu kayak gitu. Iya. Ini yang juga harus diketahui oleh masyarakat ya. Ada istilah namanya pro bono. Bono bukan berarti vokalis U2 dari Irlandia ya. Pro bono ini bisa dijelaskan Abang Dito lebih detailnya lagi. Apa sih yang dimaksud dengan pro bono gitu? Ya mungkin masyarakat sekarang ini takut berhubungan langsung dengan pengacara, padahal sebenarnya dia mempunyai perkara yang memang harus membutuhkan bantuan pengacara. Kehadiran pengacara ya. Itu sebab karena melihat sering di TV-TV ya, pengacara itu mahal dan lain sebagainya. Padahal kan kita selain daripada menangani yang kasus profesional, kita juga pro bono. Apa sih pro bono itu? Pro bono adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan dana, semua biaya kita yang tanggung untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Tentunya kita lihat juga permasalahannya juga kan. Ya. Mungkin yang kalau mungkin dari PBH Gana Keadilan itu perkaranya misalnya misalnya ada seseorang yang dikriminalisasi begitu ya. Bukan berarti karena misalnya ya memang dia bersalah karena melakukan tindak kriminal kan, narkoba atau pembunuhan, lalu minta jadi pro bono, itu kayaknya enggak deh. Contoh seorang nenek misalkan, dia karena dia mencuri, motif dia mencuri apa sih? Mungkin karena dia lapar atau apa. Itu masih bisa ya. Atau yang lebih ini misalnya ada punya lahan seorang kakek, lahannya diserobot oleh perusahaan begitu ya, itu bisa pro bono begitu ya. Nah, gitu. Oke, itu menarik teman-teman di sini kita juga bisa ngobrol nanti. Silakan kalau ingin berkonsultasi dengan PBH Gana Keadilan, nanti alamatnya kita sebutin ya kayak biasanya. Nah, ini kita ngobrolin satu lagi yang terbaru. Setelah tadi masalah no viral no justice. Sekarang ini juga hukum ini juga kesannya tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu kan. Nah, yang baru-baru aja ramai dibicarakan masyarakat juga sampai dengan hari ini gitu kan, tentang vonis 6,5 tahun untuk seorang koruptor kelas kakap. Sebenarnya itu super ya. Sekian ratus triliun kemudian divonis dengan 6,5 tahun walaupun masih proses banding ya dari jaksa. Kemudian pertimbangannya karena tulang punggung keluarga, lalu sopan gitu. Dan para pengacara memandang ini bagaimana sih, kok bisa ada hakim yang memutuskan seperti ini gitu. Sebenarnya gini Bang, sebenarnya perkara ini kan bukan hanya suatu pengacara, masyarakat kecil pun di pinggir-pinggir jalan pun paham ini Bang. Jelas ketidakadilan. Yang mana perkara ini
yang berjalan ini, itu kan yang uniknya itu dalam surat dakwaan jaksa itu kan mendakwakan dan tuntutan jaksanya itu kan. Iya. Tuntutan jaksanya itu kan 12 tahun. Nah, 12 tahun. Didenda itu 1 miliar. Habis itu subsidiarnya itu 210 miliar. Iya. Atau apabila nggak bisa bayar 210 miliar itu adalah diganti dengan penjara adalah 2 tahun. Nah, saya yang uniknya perkara itu di mana? Uniknya itu adalah hakim itu memvonis bahkan itu lebih rendah dibandingkan jaksa tuntutannya. Memvonis itu hakim itu kan memvonisnya itu adalah seperti dikatakan abang tadi 6 tahun 5 bulan. Nah, yang dendanya juga unik di sini adalah 210-an miliar. Padahal kan korupsinya bukan ratusan lagi, ratusan triliun. 300 triliun. Iya, 300 triliun. Sepengetahuan saya yang terbesar ini perkara yang unik ini. Sebesar ini korupsinya di ini. Yang 300 triliun ini. Uniknya. Seharusnya mencari-cari pasalnya yang digunakan oleh majelis hakim itu belum dapat lagi. Seharusnya majelis hakim itu menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021. Pasal 5. Di situ kan 20 tahun sampai 30 tahun. 20 sampai 30. 20 sampai 30 tahun. Itu yang pas itu. Juga mengenai adalah dendanya. Dendanya di sini saya keberatan juga kalau 300 T tiba-tiba dari dendanya itu majelis hakim adalah 1 T. Nah, ada apa ya kan? Memang pada dasarnya untuk memvonis siapapun itu, baik itu pengacara, baik itu jaksa penuntut umum ataupun siapapun memang tidak punya wewenang memvonis ini. Yang berhak memvonis memutuskan itu adalah memang adalah majelis hakim. Akan tetapi dengan alasan untuk hal yang meringankan adalah dia berdasarkan tulang punggung keluarga dan sopan dalam menghadapi persidangan. Itu sebenarnya hal-hal itu kanak-kanak SD pun di jalan itu. Sebagai hukum itu sebenarnya itu enggak, itu sudah umrah lah bahasa alasan itu enggak masuk akal. Sudah biasa. Sudah biasa itu. Karena orang kalau sudah masuk ke ruang sidang tidak mungkin ya urakan. Bikin rusuh ya kan? Juga ini Bang, Pak itu katakan gini di sini. Pasti sopan ya. Sebenarnya kalau memang saya setuju ketimbang dari tuntutan jaksa dibandingkan dari majelis hakim. Seandainya misalkan 12 tahun. 12 tahun didenda misalkan 1 miliar, subsidiarnya misalkan 210 triliun atau didenda misalkan subsidiarnya. Diganti misalkan kalau nggak bisa bayar 210 itu 2 tahun penjara. Akan tetapi ditambah sini Bang, tambahan. Karena ini adalah dalam berdasarkan undang-undang yang tindak pidana korupsi itu, ini zaman sekarang ini kan krisis ekonomi Bang. Kalau isu ekonomi kan, ini kan dalam krisis ekonomi, darurat ekonomi, tiba-tiba ada yang menyalahgunakan atau menggunakan uang rakyat gitu loh, mungkin negara 300 triliun, artinya ditambah juga Bang di sini. 1 dan 2, asetnya disita, asetnya apa itu disita sekaligus itu. Juga haknya itu Bang, hak sebagai dia tuh, satu disita juga itu sekaligus itu. Sehingga kan dia ada efek jerahnya gitu loh Bang. Nah gitu loh Bang. Ada sanksi perampasan aset sebenarnya. Betul. Nah ini ada juga yang terbaru, Presiden Prabowo kemarin berikan statement bahwa 50 tahun lah kata beliau begitu ya. Nah kalau melihat ini sudut pandangnya Bang Dito ini perintah, ini sepertinya perintah kalau dari Pak Presiden begitu ya. Ini kan masih proses banding ya. Akan seperti apa proses bandingnya nanti? Mungkin kalau hakim memutuskan suatu perkara itu pasti berdasarkan saksi-saksi, alat bukti, dan juga hati nurani. Di sini kan keputusan hakim ini vonisnya sangat menciderai keadilan di masyarakat. Nah, sebagai alasan kan dia sebagai tulang punggung, berperilaku sopan. Sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai keluarga kan bukan cuma dia saja. Sebenarnya normatif ya. Semua orang juga di Indonesia juga punya keluarga kan gitu. Ini sebenarnya adalah melambangkan bahwa sila kelima sedang tidak baik-baik saja. Sudah dicederai ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. Nah ini menarik terkait hal ini. Tadi kita melihat ada teman-teman kita juga menunjukkan aksi mana tadi. Ya kita boleh ngobrol-ngobrol dengan kakak tadi. Boleh kakaknya coba mana kesini sebentar, kita boleh tunjukin. Ini berkaitan tentang hal itu. Nah ini boleh nih kita ngobrolin teman-teman Sobat Pojok Banua. Kebetulan pas lagi syuting hari ini di depan Balai Kota, di ngobrol depan Balai Kota ini kita ketemu 2 orang pasangan
muda yang ingin menyampaikan pendapatnya berdua loh. Ini menarik. Berdua boleh. Boleh pinjam mikrofon ya? Ya, siap. Saya pinjam ya. Saya satu. Aja lah. Boleh dibuka kakak seragam bajunya. Ya sambil pegang. Boleh ke sini. Ya silakan di sini nggak apa-apa. Ya, Rehan lah. Ini Rehan. Ya, siap. Rehan, Pak. Ya. Kak Rehan tadi mana? Kita mau lihat sebajunya, boleh ditunjukin nggak? Tadi protes ya. Kertas tadi Kak. Iya, kertas tadi mana? Boleh, ini tadi ada sambil protes terkait hal ini. Nah, ini masih diambil. Siap. Rehan dari Riam kanan, Pak. Riam, ini boleh dipegang Rehan Iya. sambil ini ya, dari Riam kanan didekatkan, Ya. gitu. Sebenarnya hari ini mau ngapain? Hari ini mau ya kita sebagai orang yang aktif di media sosial dan ingin mengapresiasikan sedikit apa yang kita lihat di media sosial atau berupaya protes lah kepada pemerintah. Nah ini Ya. berhubungan dengan ini menarik kan Kak? Ya. Abang-abang. Ini dua orang generasi muda. Wow, ada gambar Luar Pak biasa. Prabowo. Luar biasa. Sebagai penerus negeri, dari penerus negeri. Oke, berikan saya uang 271 triliun, maka saya siap di penjara 6,5 tahun. Ya. Boleh disampaikan kenapa begini? Kami jelaskan Alasannya kenapa nih Rehan dan siapa tadi? Pita ya? Ya. biar Rehan. Wow, boleh Rehan ngomong nih dari Kenapa saya menulis atau mengapresiasikan sedikit tentang 271 triliun dengan penjara 6,5 tahun? Itu menurut saya adalah hal yang cukup mudah bagi saya. Kalau saya sebagai pelaku koruptor, ya kan? Kalau ibaratnya saya pelaku koruptor dan saya mengkorupsi uang sebanyak 271 triliun dengan hukuman 6,5 tahun penjara, bagi saya itu sangat terlalu mudah. terlalu mudah gitu ya. Bagi saya. Makanya dari itu saya siap menerima hukuman itu asalkan saya bisa menghasilkan uang sebanyak ini. Iya. Karena uang 271 triliun ini bukan uang yang kecil. Ya. Ya, kita bisa makan-makan satu Kalimantan kayaknya. Ini berarti Betul, niatnya menyindir pemerintah ya? Iya, Pengen sindiran bikin kecil-kecilan gitu. Iya. Pengen bikin konten, Iya. diupload ke sosial media. Ya, Untuk sebagian dari kepedulian teman-teman sebagai Ya. generasi muda dengan kondisi Indonesia saat ini, hukum di Indonesia. Ini Bang Yanto pengen siap. nimbul ini pengacara nih Ya, kebetulan siap, Bang. Iya, Pak. Ya, siap. Sebenarnya terima kasih dulu mengapresiasi buat udah mau masa-masanya hujan. dua. Yang mana memang saya katakan dari awal tadi, itu kan ini kan berbicara mengenai apa yang isi dari tuntutan dari apapun dari majelis hakim itu sebenarnya tidak sesuai berdasarkan pasal 5 tadi. Iya. Ya, tidak sesuai. Yang mana yang seharusnya itu ditegakkan itu akan tetapi dia itu dimiskinkan atau disita asetnya Iya, gitu loh. sangat setuju, Atau sangat hukuman setuju. 20 tahun sampai 30 tahun. Ya, Nah, Atau enggak seumur hidup. Iya, Seumur betul. hidup. Seumur hidup, ya. bagus lagi. Kalau saya sih pengennya seumur hidup. Ya. Seumur hidup. Sebenarnya kan 30 tahun, tapi umur beliau kan cuma 40 tahun atau 50 tahun. Luar biasa. Kemungkinan bisa sampai ratusan tahun Angin juga. ya. Iya, kemungkinan bisa meninggal juga itu. Iya. Nah, gitu loh. Artinya pasal 5 itu sudah jelas itu aturannya itu, Bang. Ya, ini Rehan dan Pita ini sepakat nggak? Sementara kan kemarin ini ada wacana undang-undang perampasan aset koruptor. Saya Nah, sangat terkait setuju ini ya. dan sangat setuju 100% dan saya mendukung daripada hak perampasan aset bagi para pelaku korupsi yang berada di negara Republik Indonesia ini. Itu dia. Ini anginnya semakin ramai sebenarnya teman-teman. Sobat Pojok Banduan nih udah mulai rintik-rintik. Gimana? Kita cut off atau lanjut dulu? Lanjut dulu. Oke, statement terakhir dari teman-teman Rehan dan Pita. Mungkin Pita lah yang ngobrol perempuan. Gantian. Atau harapan kedepannya Ya, hukum yang ada di Indonesia gitu. ini kamu aja. Yaudah, saya mewakili Pita. Iya. Ya, ini udah mulai gini. Harapan saya di tahun yang baru ini dengan presiden yang baru, gubernur yang baru, bahkan bupati atau wali kota yang baru, semoga hukum yang berada di negara Republik Indonesia ini menjadi lebih bagus, lebih setara atau seimbang kepada kita rakyat kecil. Nah, setara gitu. Ya, siap. Ya kan? Karena saat ini kan hukum di negara kita ini tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, dan itulah harapan kita untuk Republik Indonesia di tahun yang baru ini dengan
presiden yang baru ini. Baik, terima kasih Rehan dan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itulah faktanya yang selama ini terjadi di Indonesia, teman-teman. Ini cuaca sudah tidak memungkinkan lagi karena udah netes hujan. Ya. Terima kasih abang-abang dari PBA Gana Keadilan, Rehan dan Pita. Ya. Terima kasih terus berkarya, Siap. berjuang untuk Indonesia. Sobat Pojok Bonua terus di ngobrol depan Balai Kota. Saya Andi Arfian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi